Halo semua, semangat belajar. Pada video kali ini, Ibu akan membahas soal HOTS materi statistika. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, kita mulai untuk soal yang pertama. Suatu hari, Fauzi menemukan sobekan yang memuat data pengunjung perpustakaan berupa gambar diagram batang sebagai berikut. Gambarnya ada di sebelah kanan. Rata-rata pengunjung 41 orang selama 5 hari. Informasi yang ada pada koran tersebut menunjukkan data pengunjung perpustakaan selama 5 hari. Banyak pengunjung pada hari Rabu adalah, bisa dilihat di sini. Hari Senin datanya itu ada 45, hari Selasa itu jumlah pengunjungnya 40, Rabu belum diketahui, Kamisnya 30, dan hari Jumat itu sebanyak 20 pengunjung ya, 20 orang. Oke, coba kita kerjakan. Nah, di sini diketahui rata-ratanya itu adalah 41. Rata-rata. Berarti bisa kita buat X bar itu kan simbol rata-rata itu 41. Nah, untuk mencari rata-rata itu kan rumusnya jumlah data dibagi banyaknya data. Berarti kita jumlahkan keseluruhan jumlah pengunjung dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah, di hari Senin kan tadi udah 45. Berarti 45 ditambah yang hari Selasa 40 ditambah yang hari Rabu, karena belum diketahui kita misalkan A, ditambah yang hari Kamis 30 ditambah yang hari Jumat 20, kemudian dibagi 5 itu sama dengan 41. Nah, sekarang silakan dijumlahkan yang diketahui saja dulu. Berarti 45 ditambah 40 itu 85, kemudian ditambah 30 ditambah 20 itu hasilnya 135 ya. 135 ditambah A per 5 sama dengan 41. Nah, yang ini pindah ruas ke sini sehingga 135 ditambah A sama dengan 41 kali 5 hasilnya 205. Berarti A sama dengan, ini pindah ruas ke sini jadi kurang 205 dikurang 135. Berapa hasilnya? Ya, nah, jadi A-nya itu adalah 70. Jadi dari sini kita dapatkan bahwa banyaknya pengunjung pada hari Rabu adalah 70. Keren. Oke, next soal selanjutnya. Suatu taman wisata mencatat banyak pengunjung selama 5 hari dan dibuat dalam diagram batang. Nah, itu soalnya hampir mirip sama yang tadi. Data di atas ternyata rusak karena sobek sehingga beberapa informasi tidak lengkap. Jika rata-rata pengunjung selama 5 hari adalah 39 orang, dan selisih banyak pengunjung pada hari Rabu dan Jumat adalah 30, maka jumlah pengunjung pada hari Jumat adalah pada soal diketahui bahwa rata-ratanya itu adalah 39 dan selisih pengunjung hari Rabu dan Jumat itu adalah selisih antara hari Rabu dan hari Jumat itu adalah 30 ya. Jadi misalkan pengunjung hari Rabu itu adalah A. Kita misalin di sini ya, A itu adalah jumlah pengunjung hari Rabu, dan B itu adalah jumlah pengunjung hari Jumat ya. Berarti di sini diketahui A dikurangi B itu adalah 30. Atau A itu sama dengan 30 ditambah
B. Kan kayak gitu. Nah, dari rata-rata kita dapatkan, berarti kan rata-rata itu kan jumlah data dibagi banyaknya data. Berarti kamu jumlahin jumlah pengunjung hari Senin ditambah jumlah pengunjung hari Selasa dan seterusnya sampai dijumlahin sampai hari Jumat dibagi banyaknya hari, kan seperti itu kan. Berarti Seninnya itu kan 45 ditambah 40 ditambah hari Rabu. Hari Rabu itu kan A ditambah hari Kamis itu 30 ditambah hari Jumat itu adalah B per 5 itu sama dengan 39. Nah, sekarang jumlahin dulu 45 tambah 40 itu 85, 85 tambah 30, 115 ditambah A ditambah B. Nah, dari sini kita tahu bahwa A itu adalah 30 ditambah B. A adalah 30 tambah B. Berarti A-nya ini bisa kita ganti dengan ini, 30 tambah B. 30 tambah B ditambah B. Dan itu jadinya per 5 sama dengan 39. Nah, sekarang dijumlahkan lagi 115 ditambah 30 itu hasilnya 145. Kemudian B tambah B hasilnya 2B. Nah, yang ini 5-nya ini kita pindah ruas ke sini. Jadinya 39 dikali 5. Oke, lanjutin di sini. Berarti sini jadinya 145 ditambah 2B itu sama dengan 195. 2B sama dengan ini pindah ruas ke sini jadinya 195 dikurangi 145. 2B jadinya 195 dikurangi 45, 9 dikurangi 4, 50. Berarti B itu adalah 50 per 2 atau 25. B itu kan jumlah pengunjung hari Jumat. Jadi benar kan? Maka jumlah pengunjung pada hari Jumat adalah 25. Jadi jawabannya itu adalah A. Oke, lanjut. Oke, untuk soal selanjutnya, hasil UAS pelajaran matematika di suatu sekolah menunjukkan bahwa nilai rata-rata kelas A itu adalah 89. Berarti X bar A itu sama dengan 89. Dan nilai rata-rata kelas B adalah 75. Berarti X bar B itu adalah 75. Diketahui nilai rata-rata kedua kelas tersebut, berarti kan nilai gabungan antara A sama B ya. Kita buat X bar gab gitu ya, gabungan. Artinya itu 83,4. Dan jumlah siswa kedua kelas berarti jumlah siswa A ditambah jumlah siswa B itu adalah 75. Yang ditanyakan adalah selisih jumlah siswa kelas A, berarti yang ditanyakan adalah NA dikurangi NB berapa, kan kayak gitu ya. Berarti di sini kita cari tahu dulu berapa NA, berapa NB. Nah, di sini diketahui X bar gabungannya atau rata-rata gabungan. Nah, untuk rata-rata gabungan itu ada rumusnya X bar gab itu sama dengan NA dikali X bar A ditambah NB kali X bar B per NA ditambah NB. NA itu adalah banyaknya siswa kelas A, X bar A itu artinya rata-rata kelas A. NB itu jumlahnya siswa kelas B dan X bar B itu adalah rata-rata siswa di kelas B. Kalau misalkan mau dicari gabungan ketiga kelas, misalkan kayak gitu, berarti di sini tambahin lagi NC kali X bar C. Seperti itu. Oke, sekarang kita masukkan yang diketahui pada rumus X bar gabungan itu. 83,4 sama dengan NA-nya belum diketahui.
dikali X bar A 89 ditambah NB dikali 75 per, nah di sini diketahui NA ditambah NB itu adalah 75. Nah, seperti itu. Sekarang kita pindah ruas dulu ini ke sini. Kita cari hasilnya, berarti kan 83,4 dikali 75, kan seperti itu kan? Hasilnya 6.255. NA kali 89 jadinya 89 NA ditambah 75 NB. Nah, seperti itu. Oke. Berarti dari sini kita ketahui kan NA ditambah NB itu kan 75, atau bisa ditulis NA itu sama dengan 75 dikurangi NB. Kan seperti itu ya. Nah, berarti di sini NA-nya di sini bisa kita ganti dengan 75 dikurangi NB. Oke, kita ganti jadinya 6.255 sama dengan 89 dalam kurung NA-nya kita ganti menjadi 75 min NB ditambah 75. Oke, kita kalikan sekarang. 89 dikali 75 hasilnya berapa hasilnya? Coba kita cari. 89 dikali 75 itu hasilnya 6.675 dikurang 89 NB. Ini kelupaan NB-nya ya. Ditambah 75 NB. Maaf tulisannya jelek ya. Kemudian ini pindah ruas ke sini. Jadinya 6.255 dikurangi 6.675 sama dengan min 89 NB ditambah 75 NB. Sekarang kita tinggal operasikan saja. 6.255 dikurangi 6.675 itu hasilnya min 420. Sedangkan min 89 ditambah 75 hasilnya min 14 NB. Udah tinggal nyari NB, berarti ini di bawah sini kan dibagi jadinya 420 dibagi 14 itu hasilnya 30. Berarti dari sini kita dapatkan bahwa NB-nya 30. Berarti berapa NA-nya? Sudah tinggal ganti di sini jadinya kan 75 dikurangi 30. Hasilnya 45. Berarti NA dikurangi NB hasilnya 45 dikurangi 35. Dan selesai. Berarti jawabannya adalah C. Lanjut. Oke, untuk soal nomor 4. Rata-rata nilai dari 5 orang adalah 7,2. Jika ditambah dengan nilai Fathia dan Taskia, maka rata-ratanya menjadi 7,5. Jika Taskia mendapatkan nilai 8, maka nilai yang diperoleh Fathia adalah, nah berarti kan ini di sini kan diketahui jika ditambah dengan nilai Fathia dan Taskia, berarti kan ini rata-rata gabungannya. Cuman yang digabung itu adalah 2 orang, kan kayak gitu. Oke, kita cari lagi rata-rata gabungan. Berarti X bar gabungan. Berarti kan nih N yang pertama itu kan kayak gini, NA dikali X bar A ditambah NB dikali X bar B per NA ditambah NB kan kayak itu. X bar gabungannya adalah 7,5. NA-nya nih, awalnya NA-nya 5. Jadi kalau misalkan NA, NB itu bukan berarti harus kelas ya. Yang penting gabungan.
berarti NA itu ya udah berarti banyaknya siswa yang ini kan kelas A bisa kayak gitu kan. Berarti ini adalah banyaknya kelas yang ini rata-rata satu yang pertama. Itu kan 5 orang kan, dikali X bar A berarti 7,2. Ditambah NB-nya karena ditambah dengan nilai Fathia dan Taskia berarti kan 2 orang. Dikali X bar B. Nah, ini belum diketahui ya. X bar B. Waduh, X bar B. Nggak tahu ya. Tidak apa-apa. Per NA ditambah NB berarti per kayak gitu. Per NA ditambah NB berarti kan 5 orang ditambah 2 orang. Hasilnya 7. Selanjutnya pindah ruas ke sini. 7,5 kali 7 hasilnya 52,5. Kemudian 5 dikali 7,2 itu hasilnya 36. Ditambah 2X bar B. Ini kan, habis itu ini yang dipindah ruas. Jadinya 16,5 sama dengan 2X bar B. Dipindah ruas 16,5 per 2 sama dengan X bar B. Nah, X bar B ini itu kan artinya rata-rata nilai Fathia dan juga Taskia kan kayak gitu kan. Nah, berarti kalau misalkan mau nyari rata-rata nilai Fathia sama Taskia berarti kan nilainya Fathia ditambah berarti kan X bar itu sama dengan nilainya Fathia ditambah Taskia dibagi 2 kan gitu ya. Berarti nilainya Fathia kan belum diketahui, anggap F ditambah Taskia berarti Taskia itu 8 per 2 kan seperti itu. Oke, kita ganti di sini jadinya 16,5 per 2 itu sama dengan F ditambah 8 per 2. Nah, ini sama-sama ada 2, boleh dicoret ini. Berarti sisanya 16,5 sama dengan F ditambah 8. Berarti F sama dengan, ini pindah ke sini jadinya 8,5. Seperti itu. Lanjut. Soal nomor 5. Nilai rata-rata siswa wanita di suatu kelas itu 81. Sedangkan nilai rata-rata, oke, berarti X bar wanita itu 81. Sedangkan nilai rata-rata pria berarti X bar P itu 76. Jika jumlah siswa di kelas itu 40 orang, berarti NW ditambah NP itu sama dengan 40. Dan nilai rata-rata seluruh siswa adalah 80, berarti gini, X bar gabungan ya, itu sama dengan 80. Maka banyaknya siswa pria berarti yang ditanyakan itu adalah NP berapa. Nah, seperti itu ya. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa NW itu sama dengan 40 dikurangi NP. Oke, masukkan ke rumus. X bar gabungan. X bar gabungan sama dengan NA kali X bar A ditambah NB kali X bar B per NA ditambah NB. Kita langsung saja masukkan. Buat di sini saja. X bar gabungan itu adalah 80. Kemudian NA-nya seperti NW ya. Berarti NW dikali X bar W itu 81 ditambah NP dikali X bar P berarti 76 per nih NA kali NB, NA tambah NB berarti kan 40.
Kemudian ini pindah ruas ke sini jadinya 80 kali 40 3.200. Nah, ini di sini kan ditauin NW itu adalah 40 dikurangi NP. Kita ganti aja. Jadi 40 dikurangi NP ditambah 76 kali NP berarti 76 NP. Kita kalikan ini 81 kali 40 berarti 3240 ya. Tambah 76 NP. Pindah ruas, ini ke sini berarti kan dikurang 3200 dikurangi 3240 itu hasilnya min 40. Sedangkan min 81 dikurangi 76 itu hasilnya min 5 NP. Berarti NP sama dengan min 40 jadi 5 berarti 8. Ketemu jawabannya. Lanjut. Kelewat. Oh ya benar. Lanjut, ini harusnya nomor 6 ya. Nilai rata-rata tes matematika dari kelompok siswa laki-laki dan kelompok siswa perempuan di suatu kelas berturut-turut 5 dan 7. Jika rata-rata nilai seluruh siswa adalah 6,6, maka perbandingan. Nah, sekarang yang ditanyakan itu adalah perbandingan. Oke. Di sana diketahui rata-rata siswa laki-laki dan perempuan berturut-turut, berarti X bar L itu sama dengan 5, X bar P perempuan itu adalah 7. Rata-rata nilai keseluruhan berarti kan nilai rata-rata gabungan itu adalah 6,6. Maka perbandingannya berarti ini kita anggap banyaknya siswa laki-laki itu adalah NL dan banyaknya siswa perempuan itu adalah NP. Oke, sekarang kita tinggal cari aja X bar gabungan itu kan 6,6. Kemudian NL dikali 5 ditambah NP dikali 7 per NL ditambah NP. Kemudian ini dipindah ruas ke sini jadinya 6,6 NL ditambah NP sama dengan 5 NL ditambah 7 NP. Sekarang distribusikan jadinya 6,6 NL ditambah 6,6 NP sama dengan 5 NL ditambah 7 NP. Yang NL gabungin sama yang NL, yang NP gabungin sama yang NP. Berarti dari sini 6,6 NL dikurangi 5 NL sama dengan 7 NP dikurangi 6,6 NP. Silahkan dikurangin 6,6 kurangi 5 1,1 NL. Bukan 1,1, 1,6 ya. 1,6 kurangi 5 1 ya benar. Kemudian yang ini 7 kurangi 6,6 0,4 NP. Berarti NL per NP. Nah, ini NP-nya dipindahin ke sini, 1,6-nya dipindahin ke sini. 0,4 per 1,6 sama-sama dikali 10, 4 per 16 sama-sama dibagi 4, 1 per 4. Itu jawabannya adalah C. Jangan terbalik antara 1 banding 4 dan 4 banding 1. Karena yang ditanyakan ini adalah banyaknya siswa laki-laki dan perbandingan banyaknya siswa laki-laki dan siswa perempuan. Laki-laki dan perempuan. Tadi itu coret. Jadi jawabannya 1 banding 4. Oke, lanjut. 6 buah data berupa bilangan bulat positif memiliki modus 10. Oke, kita udah ngomongin modus sekarang. Mediannya itu adalah 11 dan rata-ratanya itu adalah 12.
data terkecilnya. Oke, berarti di sini ada 6 data ya. 6 data. Modusnya 10, mediannya 11, rata-ratanya 12. Dan data terkecilnya 8, data terbesarnya 18. Berarti karena ada 6 data, berarti ada kayak ini. Kita buat 6 kotak dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Akan ada 6 data. Kemudian diketahui mediannya itu 11. Berarti nih di sini ya, tapi di antara ini sama ini itu ada mediannya adalah 11. Berarti kan ini ditambah ini bagi 2 hasilnya 11. Modusnya itu adalah 10, berarti yang akan paling banyak muncul itu adalah 10. Dan rata-ratanya adalah 12. X bar-nya itu adalah 12. Berarti berapa jumlah keseluruhannya nih? Kalau nyari X bar itu kan berarti jumlah data dibagi banyaknya data. Jumlahnya data berarti kan ini tambah ini tambah ini tambah ini kan gitu kan. Jumlah data berarti sama dengan 12 dikali banyaknya data kali 6. Benar kan? Ya, karena ada 6 data. Jadi 72. Lanjut. Karena yang diketahui data terkecilnya itu adalah 8 dan data terbesarnya adalah 18. Berapa modusnya? Berapa jangkauan interkuartil? Jangkauan interkuartil berarti kan Q3 dikurangi Q1 yang ditanyain ya. Oke, kita lanjut. Dari data ini diketahui seperti ini 6 buah data berupa modusnya 10, mediannya 11. Oke, berarti kalau misalkan kita gunakan di sini 11, di sini juga 11, kan bisa mediannya itu adalah 11, benar kan? 11 sama 11 bagi 2 kan mau 11. Nah, kalau misalkan seperti ini, berarti lagi 2 ini nilainya kan 10. Kalau misalkan kita gunakan 10, berarti salah satunya itu kan nggak mungkin 10. Berarti ini nggak berlaku dong, modusnya 10, modusnya 11 jadinya. Ngerti kan ya? Gini, kita pakai sistem coba-coba nih. Kalau misalkan kita di sini 10 ya, kan 10. Berarti yang 11 ini berapa? 8 tambah 10, 18. 8, 11 sama 11, 22. Ini jadinya 40 ya. Ditambah 18. Kan 58, sedangkan datanya itu 72. Berarti yang 11 ini berapa? 72 dikurangi 58, kan kayak gitu. 14 berarti di sini. Misalkan ini kan 14. Mau nggak modusnya 10? Nggak mau kan? Berarti bukan kayak gini. Berarti kita cari lagi yang lain. Lambat. Berarti di sini kan 8, di sini 18. Berarti biar di sini itu mau 11, mediannya mau 11. Berarti di sini 10, di sini 12. Benar kan? Karena 10 ditambah 12 kan 22 dibagi 2 hasilnya 11. Kayak gitu kan? Nah, lanjut. Karena ditauin modusnya itu 10, berarti 10-nya itu harus lebih dari 2 dong. Sorry, lebih dari 1. Berarti di sini udah ketahuan hasilnya 10. Nah, dari sini kita dapat 10 tambah 10 itu 20, tambah 8 tambah 12, 20, berarti udah ketemu 40 ya. Ditambah 18, hasilnya 58. Karena totalnya itu 72, berarti 72 dikurangi 58, 14. Berarti di sini harus 14. Sudah. Ketemu deh nilainya ke 6 buah datanya itu. Tapi karena yang ditanyakan itu adalah jangkauan interkuartil, berarti kita cari dulu kuartilnya.
kuartil Q2-nya kan ketemu di sini ya. Ibu akan ganti warnanya biar tidak bingung ya. Ibu gunakan warna biru. Nah, di sini kan udah ketahuan nih, itu baru Q2. Berarti kalau Q1-nya itu kan yang ini. Ini Q1, Q3-nya yang ini ya. Lihatnya dibagi jadi dua daerah. Tengah-tengahnya, yang ini juga tengah-tengahnya. Udah, berarti jangkauannya Q3 kurangi Q1 berarti 14 dikurangi 10 hasilnya 4. Ketemu. Nah, ini adalah soal terakhir yang kita bahas pada video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai di akhir video. Mohon maaf jika masih terdapat kesalahan atau ketidaknyamanan kalian selama menonton video ini. Nah, jika ada pertanyaan atau soal-soal yang tidak bisa kalian selesaikan atau belum kalian pahami, kalian bisa chat ibu di WA atau bisa kirimkan soalnya di DM. Kalian tinggal follow Instagram ibu Nyoman Sumiartini dan kalian bisa kirimkan melalui direct message soal-soalnya dan akan ibu bahas pada video selanjutnya. Demikian video dari ibu, see you next video.